Perkenalkan, nama saya Fridan Solo dengan NIM 230401664. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Ilmu Politik semester 6. Di video kali ini saya menjelaskan atau memenuhi tugas UTS, yaitu mata kuliah Kekuatan Politik Pasifik Selatan tentang perkembangan politik di negara kawasan Pasifik Selatan. Tentang perkembangan politik di negara-negara kawasan Pasifik Selatan dan bagaimana dinamika politik negara-negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan Pasifik Selatan. Yang pertama, lebih penting daripada itu adalah pergolakan politik yang terjadi pada beberapa negara penting di Pasifik Selatan dalam 4 tahun belakangan ini. Peristiwa tersebut telah memecahkan dugaan sementara orang yang menganggap bahwa Pasifik Selatan adalah kawasan yang aman dan damai, yang sering disebut sebagai Lautan Teduh. Dasar-dasar dari permasalahan yang ada di dalam masing-masing negara tersebut, itu Fiji, Vanuatu, PNG, dan Kaledonia Baru, juga diungkap secara sepintas dalam analisis. Selain itu, penulis juga berusaha melihat keterlibatan kekuatan luar dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Ketika itu Parlemen baru pertama kali bersidang setelah kemenangan koalisi Partai Buruh FUI atau LP yang berprinsip kepada ideologi sosialis dan Partai Federasi Nasional atau NFP yang didukung oleh keturunan India dalam pemilihan umum April 1987. Beberapa dari mereka yang ditahan dilepaskan setelah diperiksa, namun PM Bafadra dan ketiga anggota kabinetnya tetap ditahan. Selain itu, ia juga menjamin akan supremasi Bumi Putra Fiji dalam masa mendatang. Sementara itu, PM Bafadra yang disingkirkan dari kekuasaannya menyerukan kepada pendukungnya untuk menegakkan demokrasi dengan cara mengembalikan kekuasaan pada pemerintah yang sah. Kapal-kapal tersebut hanya membuat manuver militer serta perkembangan di Fiji dari jauh, memantau selanjutnya. Kedua negara besar di kawasan tersebut menerapkan sanksi ekonomi terhadap Fiji. Peristiwa kudeta itu kelihatannya merupakan ekor dari kekerasan fisik antara Bumi Putra Fiji dengan keturunan India yang terjadi 2 minggu sebelum berlangsungnya kudeta. Setiap hari jalan-jalan di ibu kota Suva dibanjiri oleh demonstrasi yang dilancarkan oleh gerakan Bumi Putra. Pemimpin Apisai Tora yang menuntun pembubaran kabinet koalisi FLN-NFP yang didominasi oleh keturunan India. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bahwa apakah mencegah kerusuhan antara kedua ras yang saling bersaingan diperlukan pembubaran parlemen dan menggulingkan pemerintah Bafadra yang telah dipilih secara sah oleh rakyat Fiji. Untuk itu adalah baiknya kita melihat permasalahan dasar dari masyarakat Fiji. Penduduk Fiji yang berjumlah sekitar 700 jiwa merupakan masyarakat
multirasial yang terdiri dari sekitar 50% keturunan India, 43% bumi putra, dan 7% terdiri dari ras lain seperti Eropa, Cina, Polinesia, dan lain-lainnya yang tersebut general elektro. Dalam kehidupan masyarakat disengaja atau tidak terjadi pemisahan di antara dua ras utama, yaitu antar kaum bumi putra dan keturunan India. Partai politik utama yang muncul semenjak tahun 1960-an tampak mewakili kepentingan masing-masing ras. NFP membawa kepentingan keturunan India dan Partai Aliansi mewakili bumi putra. Apalagi secara ekonomi kaum bumi putra tertinggal dibandingkan dengan keturunan India. Penduduk India menguasai perekonomian Fiji dari industri jasa lainnya, bidang profesi lainnya seperti kedokteran, hukum, dan lainnya juga diduduki oleh keturunan India. Hal itu terpilih semenjak pemerintah kolonial Inggris berkuasa memberi kemerdekaan kepada masyarakat Fiji. Semenjak kemerdekaan tahun 1970, hak-hak bumi putra terjaga dengan baik karena Partai Aliansi selalu menegakkan pemilu yang berlangsung 5 tahun sekali, sehingga kekuasaan politik senantiasa berada di kaum bumi putra. Kekhawatiran itu terjadi ketika koalisi FLP atau NFP pemimpin Bafadra memenangkan pemilihan 1987. Sukalipun Bafadra adalah seorang bumi putra, namun ia menetapkan tujuan keturunan India, 6 bumi putra dan 1 general elektros, sebutan bagi kelompok non-India dan bumi putra, dan dalam kabinetnya yang kemudian disebut kabinet yang didomisi keturunan India. Yang kedua, sikap anti kekerasan juga ditunjukkan dari beberapa peristiwa yang terjadi di dalam FLNKS. Ia menantang terhadap keberangkatan Uregia serta beberapa anggota FULK dan kepala perwakilan FLNKS di Australia untuk menghadiri konferensi tentang gerakan-gerakan kemerdekaan di dunia pada Januari 1986 yang berlangsung di Tripoli, Libya, yang mengkhawatirkan menjalarnya terorisme Libya dalam perjuangan kanak, mencopot jabatan Uruguay sebagai juru bicara masalah luar negeri ILNKS setelah kepulangannya dari Libya. Juga berhasil memenangkan aksi-aksi kekerasan rakyat kanak yang terjadi sebagai akibat dari kampanye boikot tahun 1984 dan 1987 yang dimotori oleh kelompok minoritas FLNKS melalui himbauannya untuk mengangkat blokade jalan yang diletakkan di seluruh pulau serta tidak menghancurkan kontak-kontak SUU 43. Demikian pula ia tidak menentang kehendak LKS yang bergabung dalam FLNKS untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum yang dilaksanakan Kaledonia Baru. Dengan demikian, memang ada pertentangan antara kubu moderat yang diwakili Tijibau dengan kubu
ekstremis pimpinan Uruguay di dalam FLNKS. Hal ini mencapai puncaknya ketika Gibaun mendatangi Matigi di Paris pada tanggal 26 Juni 1988. Matigiono merupakan kesepakatan damai untuk masa depan Kaledonia Baru yang dibuat oleh James Marier, pemimpin FLNKS, dengan pimpinan RPCR. Partai kulit putih yang loyal terhadap Prancis dengan penegakan PM Francis Michael. Inti dari kesepakatan itu menjanjikan satu tahun dengan demikian memenangkan ada pertentangan antara kubu moderator mewakili